Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak semua daerah di Jawa Barat yang akan diberlakukan perpanjangan PSBB. Ya, sementara itu sebagian besar yang sudah berada di zona hijau justru akan diterapkan pola hidup baru yang sudah diwacanakan oleh pemerintah pusat. Untuk jelasnya, kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, ada Ridwan Kamil. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ridwan Kamil. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Andro. Ya, ini bagaimana nanti penerapan untuk normal baru atau new normal di Provinsi Jawa Barat? Karena katanya menggunakan istilah yang berbeda ya, bukan new normal ya, tapi AKB. Ya Mbak Tisa, jadi begini, gugus tugas Provinsi Jawa Barat selalu mengambil keputusan berdasarkan data dan keilmiahan. Kita dalam seminggu ini sudah rapat dengan para ilmuwan di Jawa Barat untuk merumuskan langkah-langkah tindakan ukuran-ukuran sebelum lahirnya tatanan new normal. Dalam bahasa kita ini AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kita nggak pakai kata normal karena pas disurvei ternyata kata normal ditafsir oleh masyarakat kembali ke masa lalu yang gitu-gitu lagi kan, itu kan bahaya. Maka kita rubah kalimatnya menjadi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, Jawa Barat ini adalah provinsi yang paling masif melakukan PSBB karena skala provinsi selama 3 minggu, sebelumnya di Bodebek Bandung Raya untuk total 50 juta orang, Mbak. Jadi PSBB-nya itu sudah masif, sudah dilakukan. Nah, sekarang masuklah ke PSBB skala parsial atau proporsional. Nah, hasil dari evaluasinya Mbak Tisa, kita gunakan 9 indikator. Jadi ini salah satu indikator paling ketat mungkin ya. Ada laju ODP dihitung, laju PDP, laju positif, laju lalu lintas, laju reproduksi COVID dan resiko geografis. Nah, hasilnya Jawa Barat itu selama 14 hari si arti terhadap R0 yaitu angka reproduksi COVID ada di rata-rata 1, bahkan 2 hari terakhir di 0,97. Nah, kesimpulan ini membuat kami membuat rapot Mbak Tisha. Jadi dari 27 kota kabupaten kami membuat rapot, hasilnya yang tadi 1 jam yang lalu diumumkan, alhamdulillah ada 12 sudah di zona kuning, tadinya ada di zona merah, kemudian zona biru level 2 yang tadinya hanya 5 sekarang menjadi mayoritas ada di 15. Jadi kalau di total di Jawa Barat berita baiknya 60% sudah zona biru mendekati hijau, 40% masih di zona kuning atau waspada. Maka untuk yang 60% zona biru dipersilahkan untuk adaptasi kebiasaan baru, yang kuning kita masih rekomendasi untuk PSBB, yang Bodebek zona kuning berakhir 4 Juni, yang PSBB zona kuning luar Bodebek sampai tanggal 12 Juni. Kira-kira gitu Mas Andro. Pak Gubernur, meliputi wilayah mana saja yang adaptasi kebiasaan baru dan juga perpanjangan PSBB? Kalau mau disebutkan daerahnya, kalau yang kuning itu yang melanjutkan PSBB direkomendasikan itu semua Bodebek masih kuning ya. Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu kita rekomendasikan lanjut PSBB sampai tanggal 4 karena satu klaster dengan Jakarta maka berakhir tanggal 4. Kemudian ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, kemudian ada kabupaten lainnya, ada 7, itu dilanjutkan sampai tanggal 12 Juni. Tapi tadi mayoritas 60% sudah masuk zona cenderung terkendali, yaitu ada sekitar 15, termasuk Banjar yang tadi melaksanakan sholat Jumat, ada Pangandaran, Kota Sukabumi, Purwakarta, KBB, dan lain-lain. Jadi inilah cara Jawa Barat melakukan keputusan berdasarkan proporsional Mas Andro. Tidak disamaratakan karena penyamarataannya kan sudah kemarin seluruh provinsi, mau sakitnya berat mau ringan semua PSBB. Nah sekarang udah nggak lagi, kita fokus ke skala kecil-kecil, ke desa-desa, ke kecamatan, sehingga perlakuan dosis obatnya lah tanda kutip ya itu tidak sama. Ada yang sudah boleh AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada yang masih sakit dikasih dosis untuk PSBB lanjutan, dan dosisnya ada yang sampai 4 Juni, dosis PSBB-nya ada sampai 12 Juni. Tapi mayoritas sudah mulai kebiasaan baru, dimulai dengan rumah ibadah. Hari Senin itu sudah mulai bisa digunakan untuk sholat berjamaah, tapi dengan protokol 50% dari kapasitas rumah ibadah. Lanjut industri tahap 2, baru retail dan mall itu tahap 3, Mas Andro. Jadi tidak buru-buru langsung retail dan mall. Kang Emil, ini kan tadi mengatakan Bodebek ini masihlah dalam tahap PSBB.
sampai tanggal 4 Mei nanti, karena ini circle-nya berada di daerah dekat-dekat Jakarta begitu. Tetapi kita ketahui bahwa Kota Bekasi ini sudah melakukan tahap pertama, yaitu pelaksanaan ibadah sholat Jumat di sana, dan juga beberapa waktu yang lalu ketika kita berbincang dengan Wali Kota Bekasi menyebutkan bahwa mereka yakin sudah bisa untuk masuk ke new normal atau mungkin AKB tadi yang Kang Emil sampaikan. Ini bagaimana Kang Emil? Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kabar Petang. Kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai penerapan AKB atau adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Jawa Barat. Kang Emil, menyambung pertanyaan saya tadi Kang Emil, ini kan Jabodetabek, maksud saya Bodebek yang termasuk Bekasi kan harusnya diperpanjang sampai tanggal 4 Mei. Tapi kita ketahui bahwa hari ini sudah dilakukan ibadah sholat Jumat di sana. Rumah ibadah sudah mulai dibuka, dan beberapa waktu yang lalu juga ketika berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi menyebutkan sudah percaya diri untuk melakukan new normal. Jadi gini Mbak, yang penting pertanyaannya itu apakah terjadinya kegiatan itu di zona biru atau hijau, itu aja pertanyaannya. Jadi mungkin si Bekasinya masih kuning, tapi kelurahan tempat si masjidnya itu sudah zona hijau atau biru. Persis waktu Pak Jokowi datang ke mall kan, yang kemarin di Kota Bekasi, saya tanya juga, Pak kan kita minggu lalu masih merah ya, Pak kan masih merah, tapi kelurahannya sudah hijau. Jadi poin ilmiahnya Mbak dari hasil kajian, selama wilayah itu masuk kategori biru atau hijau level 2, level 1, maka adaptasi kebiasaan baru itu sudah boleh. Jadi itu argumentasi Pak Wali saya benarkan, kecuali kalau Pak Walinya menyatakan dia ada di zona kuning atau di zona merah, dia maksa kan gitu ya, ada kegiatan, itu mungkin keliru. Tapi selama itu masuk ke kelurahan, itulah kenapa manajemen COVID di Jawa Barat di minggu ini sudah geser Mbak, tidak lagi manajemen level kota atau level provinsi seperti Pak Wagub tadi sampaikan, masuk ke level manajemen mikro. Kita punya 5.300 desa dan kelurahan, berarti di Jawa Barat hari ini ada 5.300 status. Ada berapa persen yang sudah hijau mayoritas, ada yang biru, ada yang kuning. Maka pengetesan juga sekarang nggak berbasis kota, berbasis desa. Saya bilang ini ditemukan ada 54 desa masih merah, walaupun kota kabupatennya sudah kuning. Maka pengetesan kita dengan kewaspadaan tinggi di desa-desa yang merah. Nah inilah mikromanajemen yang jadi jawaban Pak Wali tadi pasti berdasarkan mikromanajemen. Kami yakin ini semua berdasarkan data dasar epidemiologi. Tapi kalau untuk skema tahapan aktivitasnya, Pak Gubernur, seperti apa saja nantinya di istilah AKB ini? Jadi yang pertama justru bukan ekonomi dulu, tapi sosial. Maka hari Senin itu yang akan dimulai adalah pembukaan rumah ibadah. Tadi pastikan dulu, saya bilang ke Pak Wali, kalau dia masuk zona biru atau hijau. Kalau zona biru hijau berarti sudah boleh. Tapi tetap dengan pembatasan Mas, 50% dari kapasitas. Inilah kebiasaan baru, yang tadinya 100% sekarang 50%, yang tadinya safnya dempetan sekarang berjarak. Di gereja juga sama, mungkin dikurangi dulu nyanyi-nyanyinya ya, seperti di negara lain kan, karena si COVID ini bergerak di ruangan indoor dan kalau orang banyak ngobrol atau nyanyi. Nah kemudian kalau ekonomi Mas, hasil kajiannya jangan langsung retail dan mall dulu, karena itu risiko tinggi. Yang dimulai itu yang risiko rendah, yaitu industri. Maka di Jawa Barat tadi keputusannya kepada 15 kota kabupaten dahulukan pembukaan industri dan perkantoran dulu, di mana orang yang kerjakan itu aja, bukan orang asing. Nah kalau retail, toko dan mall kan yang datang keluar masuk itu kan orang-orang baru yang kita tidak tahu datang dari mana historinya. Nah itulah pentahapannya Mas Andro. Jadi pentahapan rumah ibadah sosial, kemudian ekonomi yang low risk, baru nanti ekonomi yang high risk di belakang setelah eksperimen 7-14 hari di tahap 1, tahap 2 ini dianggap tidak ada lonjakan. Gimana tahunya tidak ada lonjakan? Kita akan merilis 400-an ambulan yang di dalamnya ada alat rapid test. Jadi rapid test kita nanti keliling-keliling, ngeong-ngeong gitu ya, mendatangi masjid, mendatangi kerumunan. Kalau ternyata tidak ada lonjakan, berarti AKB kita tanda kutip dianggap berhasil membawa transisi baru. Tapi kalau ada anomali, maka kita buka tutup, dilakukan PSBB di level mikro tadi. Ya, Kang Emil, lantas bagaimana nanti mengatur? Seperti di Garut. Ya, bagaimana nanti ketika sudah ada AKB, ini harus lanjut AKB, ini tetap jalan di tempat PSBB, bagaimana mengatur aktivitas warga antar wilayah tersebut, wilayah yang masih PSBB dengan wilayah yang sudah masuk ke AKB?
Ya, itu pertanyaan penting banget ya Mbak Tisha. Ambil contoh kayak Bogor. Bogor kan 5 juta penduduknya, ya. Bogor itu kalau di Indonesia udah seperti Sumatera Barat 5 juta juga, Bali 5 juta juga. Jadi kalau ada kecamatan di Bogor beda-beda, ya seperti Sumatera Barat, kabupatennya beda-beda polisinya, jadi nggak usah diperdebatkan dari sisi kenapa. Nah yang penting teknisnya, karena Presiden menjadikan Jawa Barat sebagai percontohan, maka ada 21.000 tentara polisi ditugaskan untuk mengawal 14 hari AKB tadi. Maka 21.000 tentara dan polisi itu akan saya sebarkan di 15 kota kabupaten yang sudah zona biru yang melaksanakan AKB tadi. Jadi jangan heran nanti di mall tiba-tiba ada tentara pakai senjata mungkinnya atau polisi mewaspadai untuk memastikan orang disiplin nggak nih dengan proses AKB baru gitu. Nanti kita evaluasinya bukan 14 hari terlalu lama, kita evaluasinya sekitar 7 harian. Kalau 7 hari terkendali, pelan-pelan polisi dan TNI-nya akan berkurang. Kalau masih chaos ya kita perkuat dan lain sebagainya. Ini tuh semua memang eksperimen, tapi semua berdasarkan analisa, kedalaman data, kita tidak mau main-main. Kalau hasilnya buruk, saya juga tidak akan mengambil keputusan seperti ini, tapi kenyataannya data-data menunjukkan kita mendekati terkendali yang bisa proporsional. Baik, Pak Gubernur, menarik ketika Bapak menyatakan tahapannya. Mengapa tidak mall terlebih dahulu, industri retail sebagai penggerak roda perekonomian, ini yang dipilih malah rumah ibadah terlebih dahulu? Alasannya kenapa ini Pak Ridwan? Ya, karena rumah ibadah ini salah satu yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Ya, artinya selama ini ekonomi masih bisa bertahan beberapa waktu, tapi kalau beribadah saya kira itu menjadi desakan. Dan saya sangat taat pada ulama, Mas Andro. Ulama mengatakan, wahai para pemimpin, harus adil, kira gitu ya. Harus adil dan ilmiah. Kalau memang masih pandemi, katakan masih pandemi, maka rumah ibadah yang memang tiap hari dilakukan wajib itu harus dilakukan di rumah. Tapi kalau memang sudah ilmiah pandeminya terkendali dengan artinya satu indeksnya tadi, itu tolong juga jangan dilambat-lambat penyampaiannya, kira-kira gitu ya. Maka atas dasar fatwa ulama itulah kami menyatakan bahwa yang didahulukan adalah saran para ulama bahwa 15 yang zona biru ini sudah boleh mulai didahulukan beribadah di masjid dengan protokol 50%, pakai selotip jarak semeteran, bahkan ada fatwa dari ulama, sholat Jumat pun nanti 2 shift Mas gitu, yang biasanya 100% kan, berdempetan, sekarang ronde 1 50%, nanti masuk rombongan kedua 50%. Saya kira itu kebiasaan baru yang tidak nyaman tapi kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.